Halo saudara, Beta Grizzly dari Tifa Magazine Maluku. Hari ini katong sudah ada di Dusun Tuni di Gunung. Dan hari ini kita akan bahas story tentang bulu atau bambu. Bagaimana peran bambu for musik, lalu peran bambu juga for katong punya kehidupan basudara di sini, dan juga festival bulu yang kemarin baru digelar. Jadi for basudara dong semua tetap stay terus. Oke basudara, jadi beta sudah ada dengan katorang punya bapak satu ini. Langsung saja katong cari kenal dengan bapak ini. Oke teman-teman, beta nama Renci Alphonse. Selain beta sebagai pegawai negeri sipil pada Taman Budaya Provinsi Maluku, beta juga berprofesi sebagai tukang bikin suling bambu. Beta tinggal di areal namanya Tuni. Jadi katong sampai di sini nih Tata karena kemarin itu ada dengar bahwa ada festival bulu Tata. Ya. Nah itu festival bulu sendiri tuh kira-kira garis besarnya apa tuh Tata? Kenapa festival bulu? Ide sebenarnya itu idenya Pierre Ayawaila. Dia mengangkat tradisi bulu yang ada di Maluku dari bukan saja untuk musik, tapi pemanfaatan bulu oleh masyarakat di Maluku keseharian itu diangkat oleh Pierre dan puncaknya itu adalah perform teater. Nah instrumennya kebanyakan digunakan dari bulu. Instrumen musiknya itu dari bulu. Kemudian Tata beta mau tanya lagi. Ya. Ini kapan Tata mulai tertarik dengan mulai menggeluti bambu ini sebagai alat musik sendiri Tata? Awalnya itu tahun 2005. Tahun 2005 beta dipanggil oleh Pak Wali Kota waktu itu, Pak Jopi Papilaya. Beliau berkeinginan lantaran kota saat itu materinya itu materi tentang konten budaya orang Maluku khususnya di Kota Ambon. Dan waktu itu beliau memberikan tugas untuk menggarap suling bambu. Dan saat itu memang terus terang saja bahwa orang Ambon sudah sangat sedikit memainkan suling bambu. Nah dari situ kita mulai kumpul beberapa orang di Tuni dan di Hatalae yang tadinya itu musisi suling bambu di gereja. Nah dari situ juga lalu muncul nama Maluka Bamboo Wind Orchestra. Jadi kalau MBO sendiri itu berapa personil Tata? Beta bikin MBO itu ada lima suara. Jadi suling yang beta bikin itu ada 5 suara. Suara 1 itu untuk frekuensi high, kemudian 2-3 untuk middle, dan 4-5 untuk low. Masing-masing suling itu 20 orang. Jadi praktisnya itu 100 orang. Usianya tuh bagaimana Tata kira-kira? Usianya beragam. Kalau di suling bambu itu ketemu. Beta musisi itu sampai sekarang usia yang paling tua itu 75 usianya. Sedangkan yang muda itu kelas 6 SD. Itu usia berapa itu? Jadi dari ya, orang tertua sampai anak-anak ya Tata? Itu dari sisi usia. Kemudian dari sisi latar belakang ekonomi ada tukang ojek, kemudian ada pelajar, ada tukang tifar, ada mahasiswa, kemudian juga ada pensiunan PNS, ada pensiunan polisi, ada polisi aktif, PNS aktif, ada guru, ya macam-macam, ada dosen. Iya, gitu. Ya. Tata bikin paduan suara, paduan suling. Alatnya juga Tata sendiri yang bikin ya? Ya, itu apa tantangan pertama itu bahwa kan sekarang ada orang jual suling sebanyak itu di toko. Iya. Sebanyak itu dengan seberagam itu. Ya, beta bikin sendiri karena beta punya bapak juga orang tua pemain suling gereja dan pembuat suling. Waktu beta kecil kita lihat orang tua bikin suling itu kan
kalau mau kasih lubang itu Iya. atau bakar besi itu dengan ukuran tertentu, Iya. kemudian bakar terus di lubang itu satu persatu. Tapi ternyata nada yang dihasilkan itu tidak maksimal. Lalu beta putar otak, ini bagaimana, mengapa sampai begitu? Nah, beta dapat dua jawaban saat itu. Pertama, beta teringat bagaimana teori fisika di SMP, bahwa satu benda padat kalau dipanaskan dia memuai. Nah, kalau bambu itu dikasih pula-pula itu kan dia panas, kadang iya. dia terbakar. Itulah yang membuat nada itu dia tidak stabil. Beta mulai beralih pakai bor listrik. Dan ternyata sangat membantu menjawab itu. Yang kedua, dulu beta tes tuning itu cuma mengandalkan telinga. Iya. Tapi ternyata telinga itu pun dia terbatas untuk mencerap hertz. Iya. Nah, beta mulai sadar itu dan mulai pakai tuner. Dan itu sangat membantu untuk membuat suling supaya dia sepadan dengan instrumen-instrumen lain, kayak katakanlah string section atau band dan lain-lain. Karena yang terakhir nih juga Tata, ketus cerita banyak dengan bambu. Tata pengharapan sendiri for bambu nih ada kesini, khususnya di musik ya. Begini, musik tradisi adalah salah satu identitas satu komunitas masyarakat. Oleh karena itu, musik suling bambu juga adalah identitas. Karena kalau berbicara Maluku punya tifa, itu di Papua juga tifa tuh. Ya, dengan suling bambu di Maluku dia beda dengan di Jawa, Bali atau di Sumatera Barat. Itu satu pemain saja. Tapi suling bambu tidak bisa satu. Harus beberapa orang, harus grup, harus kelompok. Nah, itulah identitas kita. Jadi kalau orang bicara tentang masochia juga ada dalam musik. Orang bicara tentang keberagaman dalam kesatuan ya dalam suling bambu ada. Makanya itu identitas. Semua festival yang ada di Indonesia itu dikoordinir secara baik. Sehingga umpamanya contoh gini, kalau umpamanya saudara mau ikut festival tenun, pergilah ke Sumatera Utara. Kalau perkusi, pergilah ke Sulawesi Tengah di Palu. Kemudian kalau gamelan, pergilah ke Solo. Nah kalau bambu, pergilah ke Ambon. Oke, Tata dan banyak ketemu su bastori. Dan beta rasa semoga bambu nih bisa selain jadi identitas, tapi bisa juga jadi konsumsi semua kalangan Tata, bukan cuma orang tatua saja. Oke, Pak Saudara, hari ini ketemu dengan Tata Rence Alphonse di Tuni. Jadi for Pak Saudara semua tetap stay terus.